Kita mau 3 pertanyaan dulu ya, biar nggak ini. Saya sambil catat. Oke, saya jawab dulu ya nanti. Ini waktunya banyak kok. Insya Allah masih banyak. Saya jawab cepat aja. Pertama soal sunat.
Ini ya, saya jelaskan hukum sunat terlebih dahulu. Sunat itu dalam mazhab Syafi'i yang dianut oleh Muslim Indonesia mayoritas, maka hukumnya adalah wajib. Oke ya, dalam mazhab Syafi'i hukum sunat bagi laki-laki itu adalah wajib. Dalam mazhab lain itu sunnah muakkad. Artinya apa? Sunnah yang sangat amat ditekankan. Artinya sunnah itu adalah perkara yang penting dalam Islam. Maka seorang yang masuk Islam sebaiknya kemudian dia disegerakan untuk sunnah. Kemudian yang kedua, apakah pernikahan orang perempuan muslimah dengan seorang muslim yang belum sunat itu sah? Hukumnya sah. Karena sunat bukan salah satu dari syarat atau rukun pernikahan. Pernikahannya sah, tapi karena sunat itu wajib, maka pernikahan itu tetap diliputi oleh dosa. Karena itu dalam Islam sunat itu harus disegerakan. Kalau bisa sunat itu ketika masih kecil si anak itu, dibarengkan dengan akikahnya. Kalau tidak bisa, ya paling tidak sebelum balik. Kalau mu'alaf, dia disegerakan, karena itu bagian dari bukan hanya kewajiban dalam Islam, tapi kesehatan sebagai manusia. Karena kata Nabi Muhammad, seseorang itu sebenarnya sunnahnya dari Nabi Ibrahim. Sehingga kata Nabi Muhammad, seseorang itu ketika lahir dia tergadaikan kepada Tuhannya, kecuali kemudian diakikahi dan salah satunya yaitu disunati. Tapi bukan berarti pernikahannya batal. Karena gini ya, kalau pernikahannya tidak sah itu hubungannya zina. Tapi pernikahannya sah, cuma ada dosa di dalamnya, yaitu hubungan yang tidak berbasis kepada sesuatu yang saat ini dilakukan sebagai kewajiban, yaitu sunnah, sehingga ada dosa di sana. Dan sebenarnya isunya juga adalah tentang kesehatan. Itu soal sunnah ya. Jadi saran saya adalah ya dia disediakan untuk sunnah. Apalagi sekarang dengan teknologi yang begitu canggih, jadi sunnah itu bukan perkara yang sulit sebenarnya bagi setiap orang. Bahkan kalau di Indonesia dan di beberapa negara lain kan, tren sunnah itu tidak ada kaitannya dengan agama. Itu murni adalah tren kesehatan. Nah, kemudian yang kedua, tadi soal ayam disembelih tanpa bismillah. Gini, mengucap bismillah dalam menyembelih hewan untuk dimakan dalam mazhab Syafi'i itu sifatnya sunnah, bukan wajib. Artinya kalau tidak dilakukan tidak apa-apa, makanannya boleh tetap dimakan, tapi kehilangan satu pahala yang bisa didapatkan dengan mengucapkan bismillah. Mengucapkan bismillah itu penting, karena begitu mengucapkan bismillah artinya kita mengajak Allah untuk ikut serta dalam kebaikan tersebut, dalam hal tersebut. Artinya ada pahalanya dan Allah ikut menjaga. Kalau makanan dalam makanan itu Allah ikut menjaga. Tapi kalau tidak pakai bismillah, apakah makanannya halal? Halal. Dengan asumsi yang disembelih yang halal. Kalau babi Anda mau bismillahin dan baca Quran 30 juz tetap aja. Yang haram itu gimana? Yang haram itu kalau yang nyembelih non muslim, tapi dalam penyembelihan itu, sesembelihan itu dipersembahkan atas nama atau untuk Tuhan dan sesembahan dia, baru itu haram. Bukan, memang tidak tahu ya, tapi selama itu disembelih bukan untuk sesembahan. Untuk sesembahan itu artinya gini, oh kambing itu disembelih di gereja di hari ini karena ada ibadah ini, itu gak boleh dimakan oleh kita. Atau yang sering melakukan itu sebenarnya orang Yahudi. Orang Yahudi nyembelih hewan untuk persembahan kepada Tuhannya, kayak kita kurban. Tapi kalau yang nyembelih biasa dan yang melakukan muslim gak pakai bismillah, maka sesembelihannya tetap
Tapi yang ada yang kita benar-benar nggak tahu, hukum berlaku bagi orang yang tahu-tahu aja dan sudah mencari tahu. Artinya nanya ke orangnya, ini sebenarnya aman. Oh aman, udah. Tapi dia berbohong, urusan dia dengan Tuhan bukan urusan kita. Sama-sama. Kemudian yang ketiga tadi, yang ketiga itu ulang. Gini ya, sebenarnya seorang anak itu tidak memiliki kewajiban untuk menafkahi orang tuanya. Itu satu. Kita bicara hukum. Ini juga berlaku bagi laki-laki. Misalnya laki-laki punya sepotong roti, ibunya kelaparan, ayahnya kelaparan, istrinya kelaparan, maka diberikan kepada istrinya. Karena kenapa? Kewajiban seorang suami menafkahi istrinya, bukan menafkahi orang tuanya. Bukan karena kejar, karena dalam Islam seorang anak itu tidak wajib memberikan nafkah kepada orang tuanya. Kalau dia ngasih ke orang tuanya, sifatnya adalah sedekah, dan itu yang terbaik. Karena kata Al-Quran, awal aqrabuna aula bil ma'ruf. Dalam ayat Al-Quran dikatakan orang terdekat kamu itu yang paling berhak atas kebaikan kamu. Makanya kita tetap berbakti kepada orang tua, tapi bukan berarti terikat untuk menafkahi. Begitu juga, Anda itu kayak suami dan bukan kewajiban menafkahi. Anda ini membantu, hitungannya sedekah kepada suami, sedekah kepada anak, karena yang wajib menafkahi anak itu suami, bukan istri, bukan ibu. Makanya itu yang membuat Anda semua di sini menjadi begitu mulianya. Nah, kalau orang tua sakit dan membutuhkan kehadiran kita, bahwa sebaiknya sebagai bakti seorang anak kepada orang tua, jika diizinkan oleh suaminya, maka dia harus pulang dan merawat orang tuanya, karena mereka yang paling berhak atas kebaikan kita. Mereka yang telah membesarkan, melahirkan. Bahkan ada 3 hal yang sejahat-jahatnya orang tua kamu, dia pasti pernah baik. Pertama, mengandung kamu 9 bulan, nggak bisa ditukar dengan apapun. Yang kedua, melahirkan kamu. Dan yang ketiga, menyusui kamu. Itulah yang dimaksud oleh Nabi, ibuku, ibumu, dan ibumu. Jadi saya nggak disusui, tapi kan dilahirkan, tapi kan dikandung. Dan itu tidak bisa dibayar dengan apapun. Maka seburuk-buruknya orang tuamu dia pernah baik. Maka kita berdoa, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, rahmat seperti rahmat ketika dia memberi rahmat kebaikan kepadaku di masa kecil. Maka merawat orang tua itu kesempatan yang mulia bagi kita untuk mendapatkan ridhonya orang tua, dan ridho orang tua adalah ridho Allah, dan untuk mendapatkan surganya Allah. Tetapi tetap karena statusnya adalah istri dari seseorang, maka kita harus meminta izin kepada suami kita. Nanti apapun keputusan suami, ya kita lakukan sebisa kita. Kalau suami tidak mengizinkan, kita coba komunikasi. Kalau masih tetap tidak mengizinkan, ya kita lakukan apa yang bisa kita lakukan yang terbaik untuk kedua orang tua kita. Jadi pada prinsipnya begitu. Kalau antara suami bilang di sini atau kamu pulang merawat orang tua, maka sebenarnya dua-duanya itu bukan kewajiban kamu. Pulang merawat orang tua bukan kewajiban kamu. Tetap di sini bekerja bukan kewajiban kamu. Maka ketika suami bilang, saya gak ridho kalau kamu pulang, gak ada urusannya dengan ridho kamu. Karena itu secara hukum bukan wilayahmu. Kalian di sini ini, ya karena kebaikan kalian, bukan kewajiban kalian. Karena tidak ada ketaatan kepada suami, yang ada itu ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Taat kepada suami kalau suami tidak melanggar Allah dan Rasulnya. Dan Allah tidak membebani kewajiban nafkah ini pada kita sebagai perempuan. Maka pada akhirnya, kalau suami bilang, oh kamu tetap di sini, itu bukan kewajiban. Kalau kamu mau pulang, maka pulang aja.
kalau kamu mau merawat, silahkan merawat, tapi tetap harus minta izin kepada suaminya. Mau perempuan ini puasa sunnah aja harus izin ke suami, mau keluar kemana aja harus izin kepada suami. Itu yang bisa masuk dengan musyawarah. Kemudian yang selanjutnya hutang. Tahu nggak? Ayat terpanjang dalam Al-Quran adalah ayat tentang hutang piutang. Hutang piutang seharusnya dicatat dan diberi saksi, bukan main transfer aja. Harus ada saksi. Karena kenapa? Karena yang utang biasanya pura-pura lupa kalau udah waktunya bayar. Yang kedua, utang dibawa mati. Bahkan kesyahidan tidak bisa menghapus beban utang. Naudzubillah, kalau kita punya utang yang kita mati dan ngasih warisan, maka utang itu akan abadi, akan sebagai tagihan dan beban kita di akhirat kelak. Mending kalau ada warisnya bisa dibayarin dari uang warisnya. Tapi kan ini yang wajah-wajah yang kayaknya nggak mewaris siapa-apa ya. Maka jangan utang dibawa mati. Maka karena itu ya, utang itu bukan tradisi kita sebagai umat Islam. Sekarang itu aneh. Kita itu bikin kartu kredit itu kartu utang. Bukan tradisi kita. Tradisi kita jangan pernah ngutang kecuali untuk sesuatu yang darurat. Kenapa? Karena kalau utang itu boleh dalam Islam. Tapi kalau beli sesuatu pakai duit utang, beda dengan beli sesuatu pakai duit nabung. Kalau beli sesuatu pakai duit nabung, pas kita punya, mental kita di sana. Beli HP, dapat nabung. Ketika punya, mental kita cuma mental pemilik HP. Tapi kalau beli HP dari hasil utang, pas pegang HP-nya, mental kita bukan mental pemilik HP. Karenanya minimal norak, maksimal sombong. Oke. Nah, maka ketika kita punya menghutangkan kepada orang lain, maka selama orang lain itu tidak membayar, maka selama itu juga akan menjadi pahala bagi kita untuk mendapatkan pahala dari orang itu sejumlah seolah-olah utang itu menjadi sedekah. Terakhir, kalau bisa mengikhlaskan, ya diikhlaskan. Tapi kalau nggak ikhlas, ya jangan diikhlaskan. Makanya kalau nggak kira ikhlas, jangan ngutangi. Kalau nggak mendadak, kalau nggak darurat, jangan utang. Apalagi pekerja yang berat di Hongkong seperti ini, jangan biasakan ngutang dan ngutangin orang. Iya, daripada ngasih utang orang, mending bantu orang seikhlasnya daripada ngutangin nggak ikhlas. Kesian soalnya. Aduh, bekerja berat-berat di luar negeri, ngapain masih ngutangin orang? Iya, kaki udah jadi kepala jadi kaki. Udah gak usah. Dia gak usah aneh-aneh, gak usah sampai yang ngutang-ngutang itu apa? Apa kebutuhan Anda? Kebutuhan keluarga. Itu kan bukan kewajiban Anda. Anda bantu secukupnya, gak usah sampai ngutang. Ngapain sampai ngutang? Bukan tugas Anda itu. Suami kalau minta kiriman yang aneh-aneh, apa bukan tugas Anda? Tugas dia, yang ngutang dia, karena bukan tugas Anda. Tugas Anda adalah menghindar dari utang. Karena utang nggak bisa ditanggung oleh suami. Kalau Anda meninggal punya utang, tetap itu utang Anda, bukan meninggalkan utang kepada suami. Jadi urusan utang begitu. Kalau bisa diikhlaskan, tentu itu kemuliaan yang tiada terkira. Tapi kalau nggak ikhlas, ya udah selama masa tunggu, selama itu seolah-olah kita bersedekah sejumlah itu kepada orang tersebut. Kira-kira begitu.
Gimana Bunda mau baca ini atau oke ya, kita baca.